Bahannya sederhana, siapkan 1 kaleng tuna. Sebaiknya yang plain, yang tidak ada bumbu-bumbu, kemudian black pepper, bawang cabai, saus saori, sambal Indofood, bawang bombay, beras shirataki, 1 buah wortel, dan brokoli. Lalu cuci beras, cuci dikit aja karena kan tidak terlalu kotor. Jadi itu yang ngambang-ngambang itu kan kualitasnya udah nggak bagus. Jadi langsung dibuang aja yang ngambang-ngambang. Nah, pelan-pelan airnya dibuang, ditiriskan, boleh ditiriskan pakai saringan tapi kan nggak terlalu penting. Jadi itu udah langsung keluar. Lalu tambahkan air untuk memasak, yaitu air isi ulang atau air apa terserah. Kebetulan saya tidak pakai pam, jadi saya pakai air isi ulang. Lalu panaskan kompor dan masak beras shirataki menjadi nasi shirataki. Diamkan. Selama didiamkan, kita bisa mengerjakan yang lain, ya. Kita iris, ini kebetulan brokolinya tiba-tiba aja menguning. Kemarin pas dibeli tuh masih bagus banget, masih hijau segar. Hari ini mau dimasak udah kuning. Ya udah, mau apa lagi? Mau gimana lagi? Sayang kan kalau dibuang. Nah, ini sebenarnya semacam untuk salad aja. Tapi karena untuk menghindari ada ulat-ulat dan kotoran, jadi kita masak ya. Kita masak brokoli. Nanti kita rebus aja pakai air, kita kasih garam dikit. Lalu wortelnya juga kita siapkan. Kita cuci bersih. Wortelnya cukup 1. Dan nanti bagian tengah dari wortel itu akan kita buang. Ya. Lalu kita iris bawang bombay. Kebetulan kalau saya pribadi memakai 2 butir bawang bombay karena saya merasa kenyang dengan butir bawang bombay ini. Tergantung selera. Kalau memang lebih senang berasnya, nasinya lebih banyak, berasnya itu dibanyakin, bawang bombaynya cukup 1. Wortel kita iris, bagian tengahnya yang kuning-kuning itu kita wajib buang ya, karena dia ketika ditanam ya, wortel kenapa itu bagian tengahnya itu kuning, itu dia menghisap pestisida dan toksin-toksin. Jadi kalau kita makan, itu akan menyebabkan ketulian, telinga kita akan budek. Makanya banyak banget anak-anak kecil yang sekarang ini pendengarannya kurang. Soalnya dari makanan, dari pestisida, dari pencemaran bahan-bahan kimia. Makanya kita buang, kita ambil daging-dagingnya aja, pinggir-pinggirnya itu, ya, kita potong kecil-kecil supaya cepat matang karena wortel itu kan agak keras. Nah, wortel ini akan kita masukkan ke dalam beras shirataki yang tadi kita masak. Kita akan masak bareng. Nanti pada akhirnya akan sama-sama matang dan siap untuk diolah menjadi nasi goreng.
Kita masukkan wortel ke dalam beras shirataki yang sudah mendidih. Kita gabung. Nanti kita akan siapkan juga bawang bombay untuk dicampur ke dalam beras dan wortel ini. Kita potong bawang bombay menjadi kotak-kotak kecil, ya, 2 butir bawang bombay ini. Yang satu akan kita gunakan untuk menumis tuna, dan satunya lagi akan kita campur ke dalam beras dan wortel tadi. Lalu kita akan tunggu beras, wortel, dan bawang bombay ini mendidih. Kalau memang airnya kurang, bisa kita tambahkan secukupnya, kita kira-kira aja. Kita aduk-aduk bentar, dan apinya kita kecilkan karena wortel dan beras shiratakinya udah kelihatan matang, jadi kita nggak akan lama lagi. Ini sampai airnya sat, lalu kita matikan. Lalu kita siapkan untuk merebus brokoli. Sebentar aja direbusnya. Dan kalau saya menggunakan air isi ulang, lalu saya kasih garam. Ini kebetulan saya pakai garam yang nggak asin ya. Nanti kalau misalnya garam dapurnya asin, kasih dikit aja supaya untuk menetralisir pestisida ataupun kotoran-kotoran yang ada di brokoli tersebut. Jadi ini saya kasih garamnya agak banyak karena garam yang saya pakai itu benar-benar tidak asin. Kalau pakai garam yang asin itu nggak akan sebanyak itu, nanti akan asin banget, keasinan nanti. Kita rebus brokolinya bentar aja, lalu berasnya ini udah mateng ya, udah siap. Kita matikan kompornya, lalu kita taruh dulu ke dalam piring, lalu kita siapkan teflon lagi yang bersih untuk menumis tuna dan untuk masuk ke dalam puncak acara, yaitu nasi goreng shirataki. Kita tiriskan brokoli yang tadi udah mendidih, lalu kita gunakan saringan yang sama ini untuk meniriskan tuna. Karena tuna yang dalam kaleng tadi kan ada cairan garamnya, tapi nggak asin ya, itu cuman untuk pengawet aja kali, karena dikatakan bahwa tuna itu tidak menggunakan pengawet tapi direndam dalam air garam. Nah, itu airnya kita tiriskan, kita ambil daging-dagingnya aja untuk dimasak. Pakai masker klepek ya guys, supaya asap dari gorengannya nanti, ini kan mau masak nasi goreng, nanti asap-asapnya itu nggak akan menyebabkan flek ataupun jerawat. Oke, lalu siap-siap kita panaskan teflon, kasih minyak, dan masukkan bawang bombay ke dalam teflon tadi.
tumis sampai kuning, sampai wangi, sampai aromanya tuh kecium banget, wangi. Lalu setelah itu kita masukkan tuna tadi, lalu kita aduk-aduk sampai kering, sampai wangi banget. Masukkan black pepper ke dalam gorengan tuna dan bawang bombay tadi. Itu kita aduk-aduk sampai wangi, sampai kering, sampai harum banget. Jadi aduk-aduk di api kecil ya, tuna dan bawang bombaynya supaya menyatu, dan nanti black peppernya itu akan memberikan aroma yang wangi juga. Kemudian kalau sudah sampai kuning, sampai tercium aroma wangi, kita masukkan berasnya. Beras yang tadi udah kita masak, kita masukkan ya. Lalu kita aduk-aduk aja, aduk-aduk. Kadang api kecil, kadang api besar, kita sesuaikan. Karena ini kan masih ada airnya, jadi api besar nggak masalah. Lalu masukkan juga bon cabe sesuai selera. Ini kalau saya pakai level 30 dan jumlahnya itu disesuaikan. Lalu masukkan juga saori secukupnya. Di sini saya sama sekali tidak menggunakan garam, saya hanya menggunakan saus saori ini dan bumbu-bumbu yang tadi, sama sekali tidak menggunakan garam. Karena dari semua bahan-bahan ini akan memberikan aroma manis dan aroma asin yang enak, yang pas. Nggak perlu lagi ditambah-tambah dengan garam ataupun gula. Ya, kita aduk-aduk terus sampai kering, sampai aromanya wangi banget. Pelan-pelan, karena kadang kalau apinya terlalu besar, kadang berasnya bisa gosong, beras yang di lapisan bawah. Jadi pelan-pelan. Lalu setelah masak, kita tuang ke dalam piring. Jadi semua bahan tadi yang kita buat itu cukup untuk 2 orang. Bisa juga dimakan 1 orang, nggak masalah, karena itu tidak mengemukkan sama sekali. Hanya menggunakan beras shirataki dan bawang bombay yang banyak, yang mengenyangkan sekali, dan juga tuna. Mungkin kalau pengen ditambahkan telur nggak masalah, bisa ditambahkan 1 atau 2 telur. Tapi kalau saya merasa cukup karena protein dari tunanya ini juga udah banyak, udah cukup. Jadi ini cukup seperti ini aja. Lalu tambahkan sambal Indofood supaya bisa untuk pemanis cocolan dari brokoli yang tadi udah kita rebus. Tuh keren banget.